ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين رضي الله عنه وعنه عن المسلمين قال رضي الله عنه. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat, yaitu yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihissalam wassalam, dan yang mustahil dan yang harus sebagaimana akan tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat jua adanya. Setelah berbicara Habib Utsman, beliau berbicara masalah mensyukuri daripada nikmat Islam dan nikmat iman. Mensyukuri nikmat Islam dan nikmat iman pada waktu itu dengan mengkaji daripada Islam dan mengkaji daripada itu iman. Dan itu salah satu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, diberikan nikmat tadi dua, Islam dan iman. Cara mensyukurinya yaitu kita mengkaji daripada dua ini, yaitu masalah Islam dan iman. Dan setelah kita mengkaji, kata beliau, kita mengamalkan daripada rukun Islam dan mengamalkan daripada rukun iman. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui makna dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat itu terurai di dalam sifat Tuhan yang 20. Kalau secara arti aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah secara terjemah. Tapi uraian itu dari kalimat dua syahadat terkumpul di sifat Tuhan yang 20 yang wajib atas setiap orang Islam yang sudah mukallaf balik berakal mengenal akan sifat Tuhan yang 20. Nah, rukun Islam yang pertama, adapun Islam ada 5. Yang pertama yaitu mengucap dua kalimat syahadat. Itu disebut dengan makna dua kalimat syahadat, yaitu ilmu usuluddin, atau disebut dengan juga ilmu tauhid, atau disebut juga dengan ilmu daud, ilmu rasa. Nah, itu yang pertama daripada rukun Islam. Wajib kita hafal itu rukun Islam yang 5. Kalau misalnya cucu bertakutnya berapa kaya rukun Islam yang 5 aja, dijar kaya ketinggian, lah ketinggian ilmunya. Apa itu wajib tuh hafal itu siapa itu rukun Islam yang 5 tadi. Yang dikehendaki dalam ilmu tauhid yaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada sifat Tuhan yang 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang harus itu adalah 1. Berarti 20 yang jais, yang wajib 20, yang mustahil 20. Sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus demikian pula 1.
Yang wajib pada Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4, yang harus bagi Rasul 1. Jadi semuanya terhimpun 50 itu akidah di dalam 2 kalimat syahadat. 50 akidah tersebut uraiannya di dalam 2 kalimat syahadat. Pada gampangan itu. Ya, orang yang mengucap 2 kalimat syahadat sudah kenal tapi tak tahu lawan Tuhan. Yang 50 akidah tadi. Adapun ilmu pengetahuan lain, hukum Islam yaitu yang dikata ilmu fikih. Hukum Islam namanya ilmu fikih ngarannya. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib. Tas seumpama sembahyang. Nah, itu ilmu yang disebut dengan ilmu syariat, ilmu fikih. Wajib atas orang yang sudah balik berakal, sudah mukallaf. Mukallaf itu ulama menyebutkan 4 syaratnya. Pertama, orang itu sudah balik bagi laki-laki yang mimpi basah atau umurnya 15 tahun. Itu laki-laki itu. Kalau pernah mimpi basah ya, berarti itu baliknya orang dengan umur 15 tahun. Kalau bininya dengan keluar darah haid. Nah, kedua, orangnya berakal ulang. Bila kada berakal kada wajib kayak paham sifat 20, sedangkan orangnya ada berakal. Yang ketiga, arti mukallaf yaitu syarat yang ketiga, orang itu selamat panca indera yang 2. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. 2 itu tuh. Bila mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, wajib. Misalnya mata ada melihat, telinga mendengar, wajib juga. Wajib dibisikin telinganya, dipanggil rukun Islam, sifat Tuhan, karena masih mendengar. Atau orang itu kadang mendengar tapi melihat, masih wajib juga. Kalau seandainya kada duanya, mata kada melihat, telinga tulik, nah kasihan lalu orangnya lah. Mata kada melihat, telinga tulik, nah kada wajib mengenal Tuhan. Kayak baca belajarnya kada tahu, mana telinga kada melihat, mana telinga kada mendengar, mata kada melihat, itu kada wajib. Yang keempat, orang yang syarat kalam yaitu bulughud dakwah, sampai kabar di tempat itu orang yang menyampaikan tentang Islam. Bila syarat ini sedang terpenuhi, orang itu disebut dengan mukallaf. Balik, berakal, baca indera mata dengan telinga melihat. Yang keempat, sampai kabar berita masalah Islam. Nah, wajib atas orang yang mukallaf balik berakal mengenal daripada rukun Islam tadi. Seperti seumpama puasa, atau seperti seumpama demikian juga daripada sembahyang. Nah, wajib orang belajar syariat fikih sebelum dia sembahyang. Pertama, dia sebelum bersembahyang bersuci dulu, beristinja. Itu pasti harus belajar masalah beristinja. Bila tidak belajar masalah istinja, masalah fikih, bagaimana sembahyang diterima Tuhan, ada kawan. Makanya Rasulullah ketika melewati kuburan, 2 kuburan, satu disiksa, satu disiksa juga. Dari sahabat Rasulullah itu kenapa dia disiksa? Yang pertama, Nabi orang yang disiksa karena ini kada bujur waktu beristinja. Waktu berbasuh kami lawan diadik kada wujud. Caranya kada wujud. Bila caranya kada wujud, istinja kayak apa? Paksa sembahyang. Itu juga istinja dulu. Baru istinja pulang masalah berwudu pulang wajib. Kemudian masalah setelah berwudu kita memakai air apa yang digunakan berwudu. Nah, wajib setiap orang muslim mengetahui yang demikian. Demikian pula amal-amal yang sunnah.
amal itu sunnah aja hukumnya, wajib juga mengetahui seandainya orang menginginkan itu amal sunnah tadi yang dikehendaki, yang hendak dikerjakan. Amal sunnah apa yang digawi tadi, bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya. Nah, kada sah kita beramal tanpa ilmu. Tuhan kadar menerima. Tolak Tuhan mentah-mentah. Sembahyang kita ada ilmu masalah sembahyang, ditolak Tuhan secara mentah-mentah. Ada ditolak Tuhan, bahkan setelah kita sembahyang itu dilempar semua kita. Dilempar Tuhan dengan keadaan gelap. Kita kan ada merasa. Apa sebabnya? Orang tadi sembahyang tanpa ilmu. Tuhan tidak